Tuhanku. setia, bimbing
Juru selamat, juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Selamat Sunda akan Pak Hari Puk Semendiai, diuli merongkan ketika, yaitu rumah wang perawe keluarga kakak bapak Lenda dan anak besok, yaitu dalam rangka sembahyang mengingat tepat Peluandau dijadi induan acara pengkaituan yaitu Pak Hari Ita Lening Usumawati atau Kakak Dolenda, yaitu pas uang andau tuh tanggal 20-nya. Dan aku terima kasih akan Pak Hari Diakon Indiana, jadi liturgus akan kita uang andal tuh. Aku terima kasih akan Bapak Pendeta, jadi bersiap kata menyampai watara akan kita, jadi uang sembahyang tepat Peluandau Pak Hari almarhum Kakak Dolenda uang andal tuh. Selalu para kita tame uang sembahyang, aku mendengar ketika akan pihak keluarga mungkin atau ketika reji nyampai kita uang sembahyang wanda tuh ketika ini ngasih tegal ketika jenengan akan ike atas nama keluarga aku uang aran keluarga kakak ike Betalenda di surat-surat menyebut undang terima kasih karena telah mengkait Tuhan Tuhan Yesus Kristus bakal boleh hati cinta berkat dengan karikat kabar kita sampai ketika itu sehingga oleh rumah orang eka kakak Betalenda itu yaitu dalam rangka sembahyang mengenang dekat Peluandau dari lalulikan kepala pengkait Tuhan aku maafkan Indonesia, istri, ibu, mertua, saudara, besan dari yang tercinta yaitu yang terkasih kakak kami Dolenda yang telah dipanggil oleh Maha Tuhan 40 hari yang telah lewat dan kami bersyukur bisa melewati duka-duka selama 40 hari dan kami senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan kehiburan sampai saat ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, bersama Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang berkenan hadir, Ketua Diakon yang bertugas, dan sidang jemaat seluruh keluarga yang dari jauh maupun dari dekat, ada yang dari Tumbang Tukun. Terima kasih kakak kami sabar telah hadir dari Merapit atau dari mana saja yang bisa hadir pada saat ini dalam rangka yang terutama mengenang 40 hari kakak kami Dolenda yang telah mendahului kami ke pangkuan Bapak di surga. Tetapi berkenan juga dengan saat ini kita merayakan Natal, kami juga menyelipkan sedikit acara nyerempet perayaan Natal. Mungkin ada penyelaan lilin nanti oleh keluarga dan yang ditentukan nanti oleh pembawa acara barangkali, sehingga pada kesempatan ini baik kita mengenang 40 hari juga ada sedikit perayaan Natal dan keluarga juga ada memberikan diakonia untuk anggota jemaat yang berhak menerima diakonia dari keluarga. Ini sudah ditentukan siapa yang ditentukan untuk menerima diakonia. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan jemaat keluarga Pendai Tolan
berkenan hadir pada saat ini, dan mungkin kami titip doa saat nanti dalam saat kekuatan kesehatan pada kami keluarga besar, dan kami rencananya juga kembali ke Pulang Raya hari ini. Doakan supaya kami juga bisa sampai dengan selamat tempat kami masing-masing. Barangkali itu singkat dari kami. Dawan untuk itu kami serahkan kembali kepada petugas. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mulai ibadah mengenang 40 hari almarhum Leni Kusumawati. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri, kita menerima potong dan salam disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kita menerima potong dan salam. Ibadah mengenang 40 hari atas dipanggilnya almarhumah Leni Kusumawati atau Indolenda, sekaligus perayaan Natal keluarga Bapak Darung Witimbah. Jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, turunlah atas kita anugerah dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk nomor 214B, bait yang pertama, Akam Pembelum. Hingga kami masih mampu beribadah kepadamu. Pada saat ini kami beribadah mengenang 40 hari almarhum Leni Kusumawati yang telah dipanggil Bapa di sorga. Walaupun masih dalam keadaan duka, keluarga ini masih bisa melaksanakan ibadah bersyukur di rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyanyi dari nyanyi untuk nomor 167, bait yang pertama dan yang kedua, Bintang di Belawak. Ada
Sudah jemaat dan keluarga yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan hari ini secara khusus saya pilih dari 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14, dalam rangka ibadah mengenang 40 hari sekaligus juga perayaan Natal keluarga Bapak Darwin Tinggal. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami persiapkan dan sediakan hati bagi Tuhan untuk bertata di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu ini ya Bapa, menjadi firman yang hidup. Dan begitu juga hamba-Mu yang menjadi pewarta firman, bolehlah kiranya Engkau memakai agar menjadi pewarta firman yang baik. Diberkatilah kami semua ya Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14 masih di bawah judul berikut kedatangan Tuhan. Saya baca demikian di dalam nama Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sudah jemaat dan keluarga yang dikasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam. Selamat bertamu Bapak Ibu sekalian bersama dengan keluarga di tempat ini. Bapak Ibu sudah jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, tahukah kita bahwa Kristen mula-mula itu juga berpikir polos dan lugu, seperti adanya kita juga sedang mati menjadi martir, bahwa ternyata di antara mereka juga justru banyak yang belum memahami iman itu secara penuh atau secara utuh. Nah, artinya mereka juga belum memahami iman itu secara benar. Salah satunya pertanyaan mereka adalah, kemana manusia pergi setelah meninggal dunia? Ini menjadi pertanyaan, dan mungkin juga menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu sedang dimacam dikasih di dalam. Nah, dan satu hal yang menjadi fakta orang Kristen mula-mula adalah pada saat itu mereka benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus itu memang benar-benar tidak lama lagi datang pada saat itu. Nah, ini satu hal. Mereka berpikir ketika Yesus datang mereka harus hadir. Untuk datang yang kedua kali, maksudnya untuk datang yang kedua kali mereka harus hadir di dalam kesempatan ini. Lalu akhirnya mereka membuat pertanyaan sendiri, pertanyaan di dalam hati. Bagaimana kira-kira mereka yang sudah lebih dahulu meninggal dunia? Apa yang terjadi dengan mereka? Kan sayang, mereka duluan mati. Bahasanya kan demikian. Tidak sempat Yesus datang, mereka duluan mati. Mereka lebih dahulu. Nah, jangan-jangan mereka ini adalah orang yang kurang beruntung. Oleh karena apa? Oleh mereka tidak hadir di saat Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, jika demikian, mereka berpikir, artinya jika kita mati duluan berarti selesailah sudah akhir hidup kita. Dan peristiwa duka cita bagi mereka memang benar-benar luar biasa pada saat itu. Karena mereka berpikir bahwa ketika duka cita berarti berakhir, tidak ada kesempatan. Pertanyaan bagi kita, apakah firman Tuhan melarang kita untuk berduka cita? Apakah firman Tuhan melarang kita untuk bersedih, untuk menangis? Tidak, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Alkitab tidak pernah melarang kita untuk berduka cita. Dan Alkitab juga tidak ada bunyinya di sana yang melarang kita untuk menangis. Tetapi Alkitab juga justru memahami di saat kita di dalam kondisi sedih,
Kita itu masih manusia, Bapak Ibu. Kalau kita robot, ya wajar. Lihat mesin itu, istilahnya mau hakor saja, hak mesin. Ya, tidak ada suara tangis. Kenapa? Karena ia bukan manusia. Sepanjang ia masih manusia, perasaan sedih pasti ada. Dan saya pikir tidak perlu dicegah. Ngapain ya nak menangis membulu bakar senihang, bulu jinin tanihang. Kematian itu adalah realita sebagai semua makhluk yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sepanjang ia bernapas, masih menahasing pasti tahu mati. Entah ia kuman bari, entah ia kuman rotek, atau kuman rebele, tetap tahu mati. Itu fakta Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Yang kedua, tak ada yang bisa menangkal kematian. Ya. Manusia berpikir bagaimana caranya untuk memperpanjang hidup, tetapi sepanjang sejarah tidak ada yang pernah berhasil. Yang ada kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, kemudian jangan sampai sakit, olahraga dan seterusnya. Nah, jadi kemarin pembela mitah itu kurang lebih kilau makin andal, kilau jepung rangkan dijadi bakas. Ya. Nampara makin bakas, kayaknya gini andal mendampul. Tapi makin andal, makin arek jalannya. Ya. Akhir dia tepat dampul kia. Ya. Kahen, nah menjadi kahen, ya DN. Karena apa Bapak Ibu sudah dikasih di dalam Tuhan? Kematian yang kita alami adalah kematian secara fisik. Kita sedih meninggal terhadap orang yang kita cintai. Kata Rasul Paulus, jangan sampai kesedihan itu merasuki diri kita. Tetapi kita memahami bahwa itu adalah perpisahan sementara yang suatu saat akan diganti oleh Allah dengan sukacita saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan disinilah Rasul Paulus membuka pola pikir baru bagi jemaat yang ada di Tesalonika, ya di Kalute. Dan Bapak Ibu, orang yang telah meninggal dunia itu tidak benar-benar meninggal. Karena memang meninggal secara fisik tidak bisa kembali kepada fisik yang berdosa, ya fisik yang berdosa tidak bisa kembali kepada Allah. Maka itu segala sesuatu yang sifatnya lahir dari dosa, maka ia harus ditinggalkan di dunia. Firman Tuhan ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi prase ini mengandung arti bahwa jika kita percaya Yesus yang sudah mati itu kembali bangkit, maka situasi yang sama sebagai pengikut Kristus, maka mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh Kristus. Kalau Yesus seperti itu, ya kita juga seperti itu. Ia mengalami kematian, tetapi ia mengalami kebangkitan. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti itu juga kita. Maka di saat kita meninggal dunia, kita dikumpulkan oleh Allah dengan catatan bahwa meninggal di dalam Yesus. Dalam nas ini dikatakan meninggal di dalam Yesus. Nah, ketika meninggal di dalam Yesus, ia bersama-sama dengan Allah. Dan ini adalah fakta penting yang harus kita pahami. Walaupun kita ini, Bapak Ibu sudah yang dikasih di dalam Tuhan, kadang-kadang memiliki pola pemahaman yang salah. Seolah-olah bahwa mereka yang sudah meninggal itu masih bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, ini salah. Nah, ini harus diperbaiki pemahaman kita. Apalagi sampai dikasih makan, melaku nomor buntut, jatuh. Jadi Bapak Ibu sudah jemaat, kadang kita ini mengkait-kaitkan sesuatu, yaitu mungkin perasaanmu saja ya. Kalau memang ya seperti itu, ya jangan dikaitkan. Oh, itu lintah menengah aku. Onda Bapak Ibu,
Nah seperti itu, orang yang sudah meninggal itu sudah damai, tidak bisa berkomunikasi dengan kita, apalagi kasih yang demikian. Nah jadi Bapak Ibu sudah nyimak, kalau itu ya mungkin rezekimu atau apa yang kamu dapatkan saja, tidak usah dikait-kaitkan saja. Ya apalagi harap-harap itu tuh urusan merumus. Ya sayang kita enggak seperti Einstein pandai apa. Nah jadi kalau yang sudah seperti itu ya enggak usah dikait-kaitkan lah. Oh jadi nengah itu lenda akan enggak. Dia sudah bersama dengan Yesus. Ya jadi pemahaman kita ya seperti itu kadang keliru. Saya pikir keliru ya. Nah, mereka yang sudah meninggal dunia itu sudah aman lah bersama dengan Tuhan. Nah jadi dan kita juga tidak perlu khawatir. Untuk apa kita khawatir? Mereka berada di tangan yang tepat, di tangan Tuhan. Justru kita yang hidup ini yang perlu khawatir dengan situasi dan keadaan kita yang masih berjuang. Nah jadi Bapak Ibu sudah nyaman yang dikasih di dalam Tuhan. Apa yang ingin disampaikan nas ini kepada keluarga dan kepada kita bersama? Yang pertama, kita yakin bahwa almarhum Ibu Leni Kusumawati ini sudah bersama dengan Yesus dan ia sudah beristirahat. Nah, sesuai dengan pengharapan kita bahwa ia sebagai orang yang percaya dengan Yesus Kristus, ia sudah meninggal di dalam Yesus, maka sekarang saatnya ia sudah bersama-sama dengan Allah di dalam keabadian. Nah, di dalam keabadian itu Bapak Ibu, untuk sementara ia harus beristirahat. Jadi istilahnya istirahatnya seperti ini. Istirahatnya kalau Bapak Ibu pernah pingsan, saya pernah pingsan naik gara-gara membuat apa namanya jarau, orang yang katakan itu jarau. Pingsan, tahu-tahu bangun sore di hutan. Dia jatuh dari pohon. Makanya sampai saat ini saya termasuk orang yang apa ya trauma situasi atau keadaan di atas jembatan itu, kaki ini sudah gatal apa takut ya, merawan ya di atas jembatan. Kalau di atas jembatan itu saya paling takut melihat ke bawah ya. Nah itu katakan ada sedikit. Nah gara-gara seperti itu, nah jadi prinsipnya orang yang meninggal dunia itu seperti kurang lebih ya 1000 tahun, seperti 1000 tahun itu ya berlalu sekejap begitu saja. Dan mereka adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Allah. Nah jadi situasi kita di dalam kematian seperti itu. Dan itu juga yang kita pahami terjadi atas almarhum Ibu Leni Kusumawati. Sudah beristirahat. Saya sering kali mengatakan, termasuk dengan Bapak Lenda, bahwa awi di pensiun, dia tutup pensiun. Makin pensiun makin gajang begawi. Ya, jadi pensiun itu kan dari bahasa Belanda istirahat sebenarnya. Jadi pensiun ini istilahnya memang benar, tidak ada kita yang benar-benar pensiun. Nah, kalau benar-benar pensiun memang di saat kita memang sudah kembali kepada Tuhan, itu yang benar pensiun. Saya katakan demikian. Mungkin pensiunnya adalah di abdi pemerintah, termasuk Ibu Leni Kusumawati sampai pada saat apa? Saat sakit itu juga masih turun ke ladang ya, masih ikut cabut rumput dan seterusnya. Itu orang tua di tempat ini. Nah, jadi tidak ada benar-benar pensiun. Maka sekarang Tuhan katakan tuh ketika Ibu Lenda tutup pensiun, istirahat sesuai dengan katanya, istirahat dan pensiun bersama dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah yang dikasih di dalam Tuhan, kita memahami itu dan itulah pengharapan kita. Yang kedua, berduka cita boleh, tetapi jangan larut di dalam duka cita seperti seorang yang tidak memiliki pengharapan. Kalau kita memiliki pengharapan bahwa ia sudah hidup bersama dengan Tuhan, jangan larut di dalam kesedihan. Sadar saja bahwa ia sudah bersama dengan Tuhan. Kadang saya berpikir kalau di sana justru ia lebih aman daripada kita yang ada di dunia ini. Maunya kita sebagai anak, suami, istri menjaga dia. Sepanjang ia hidup kita berusaha bagaimana caranya menyembuhkan, seperti orang tua di tempat ini. Segala sesuatu sudah dicoba. Seperti Pak Lenda mengatakan, beras jadi coba atau di palian jadi coba. Nah, benar.
Karena memang berbeda dengan cara kita, saya tidak menyinggung itu. Nah, semua sudah dicoba. Tetapi apa yang terjadi? Kehendak Allah berbeda dengan kehendak manusia. Tetapi di saat ia sudah kembali, maka pada tempatnya lah kita percaya, sekarang ia sudah tenang bersama dengan Tuhan. 2 kali. Hanya 1 kali kematian. Dan pemahaman kita itu adalah hanya kematian fisik. Tetapi nanti setelah penghakiman baru berlaku kematian yang kedua bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi orang yang menyangkal Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, untuk apa kita khawatir mengenai kematian? Sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir. Ya santai saja lah, nikmati hidup kita. Dia selalu mengatakan, itu malah umurmu. Seperti Mazmur 90 mengatakan, bahwa hitunglah harimu dengan bijaksana. Jika umur kita manusia katanya 70, kalau jika anda kuat 80, dan sisanya adalah penderitaan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena hikmat pemahaman yang baru yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman Allah. Kiranya itu semua boleh menjadi berkat bagi kami, dan setiap saat, setiap waktu ya Tuhan, hidup kami semakin dibarui di dalam Tuhan. Firman ini kami yakin tidak berlalu begitu saja. Ketika kuasa Roh Kudus menaungi kami bersama, kuasa Roh Kuduslah yang menuntun kami, sehingga membawa kami di dalam pemaknaan yang baru, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Pada hari yang berbahagia ini pula ya Tuhan, kami teringat bahwa kurang lebih 40 hari yang telah lampau, orang tua terkasih, istri terkasih, nenek terkasih, dan saudara ipar terkasih sudah dipanggil oleh Tuhan, yakni Ibu almarhumah Leni Kusumawati atau Indolenda. Kami tahu ya Tuhan, sesuai dengan pemahaman kami sebagai orang yang percaya, beliau sekarang sudah tenang bersama dengan Tuhan. Ia berada di dalam istirahat yang panjang sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya yang ia alami di dunia ini ya Tuhan, menjadi bumbu, dan kami yakin ya Bapa, setiap segala perbuatannya itu akan mengiringi dia sampai kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu ya Bapa di dalam surga, kami juga yakin bahwa keluarga di tempat ini sudah dipelihara oleh Allah. Walaupun beberapa saat yang melampau mereka boleh saja orang-orang yang berduka cita, namun ya Tuhan, mereka tidak hilang pengharapan. Dengan keyakinan suatu saat mereka akan bertemu dengan orang tua yang terkasih di dalam sukacita yang besar saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa secara khusus kepada Bapak Tarung Witimbangnya Tuhan, Engkau berkati dia sebagai orang tua tunggal sekarang ini. Anugerahkan kepadanya kesehatan dan kekuatan, kemampuan melalui segala sesuatu. Bahkan ia harus berlaku sebagai orang tua tunggal kepada anak-anak, cucu, dan juga menantu di dalam rumah ini. Ada tanggung jawab yang besar, tetapi kami percaya Tuhan memampukan dia melakukan itu semua ya Bapa. Dan semuanya itu ia lakukan atas dasar kecintaannya kepada keluarga, terlebih juga kepada Tuhan. Tuhan memberkati juga saudara terkasih kami Lenda Octavia bersama dengan suami dan juga anak-anaknya. Diberkatilah keluarganya ya Tuhan. Hiburlah dia ya Tuhan, kuatkan dia. Karena saat ini ya Tuhan, sudah barang tentu tidak mudah kehilangan seorang ibu. Dan kami yakin Tuhan akan menguatkan dia, memampukan dia melewati perjalanan hidup yang baru, hidup yang dituntun oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan dia melalui itu semua ya Bapak. Seraya menetapkan cita-cita dan pengharapan bersama dengan keluarga, bersama dengan suami dan juga anak-anak. Diberkatilah cucu-cucu terkasih Anton, Aurel, dan Ain di dalam masa-masa perkembangan, di dalam masa-masa sekolah. Ketiga cucu ini agar boleh berkembang, bertumbuh, bahkan juga menyerap pelajaran yang ada, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang mengerti situasi dan keadaan, anak yang bijaksana, bahkan terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah keluarga dari almarhumah dan juga saudara-saudara ipar yang hadir di tempat ini, bahkan juga tidak sempat dalam Tuhan.
Tuhan Yesuslah sendiri yang menjadi saudara bagi mereka, memampukan mereka melewati masa-masa duka cita ini. Bahkan mereka terus ditetapkan, dikuatkan di dalam Tuhan, dimampukan melewati segala sesuatunya, bahkan juga boleh melanjutkan cita-cita dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, dan berdoa secara khusus ke seluruh keluarga besar yang boleh hadir dari Pujon, Merapit, Palangkaraya, Aruk, bahkan juga yang hadir dari Tumbang Tukun. Bila mana nanti mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing, baiklah kiranya Tuhan menyertai mereka di perjalanan, dijauhkan dari kuasa kegelapan, dijauhkan dari kuasa kecelakaan, dan Tuhan hantarkan mereka, Tuhan menguatkan mereka, memberi mereka hikmat kebijaksanaan dengan kendaraan apapun yang mereka pakai untuk kembali, sehingga mereka boleh sampai di tempat yang dituju dalam keadaan selamat. Bahkan juga ya Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baru ketika mereka kembali. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Tidak lupa Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah membantu keluarga ini di dalam masa-masa duka cita mereka. Membalaskan lipat kali ganda lagi banyaknya dari apa yang telah mereka beri kepada keluarga ini. Karena dengan berkat-Mu itu ya Tuhan, juga mengajarkan kami untuk selalu dan ingat untuk berbagi kepada saudara, kepada sesama, kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru dan doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita, jemaat menyanyi dari nyanyi untuk nomor 168, bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan.
ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam anaknya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selesai dan berkat. Pada hari ini kita melakukan dua momen ibadah. Yang pertama tadi ibadah mengenang 40 hari almarhumah Ibu Leni Kusumawati atau Ibu Lenda. Kemudian sekaligus juga pada saat ini kita akan merayakan perayaan Natal keluarga Bapak Darung Witimbang. Baik, Romawi yang ketiga, perayaan Natal keluarga Darung Witimbang. Jemaat bersama-sama membuka nyanyian ungkup dari nyanyi ungkup nomor 27, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Juru Selamat Ayin Ita. Diberi kesempatan untuk keluarga menyampaikan puji-pujian. Disilakan.